warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, slide-nya bisa terlihat ya. Oke, apakah slide perkuliahannya bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan materi data science ya, materi data science yang terakhir kemarin kita sudah tuntas terkait dengan klasifikasi, sudah sampai ke ensemble juga. Maka kita lanjutkan dengan pekerjaan data mining berikutnya adalah clustering atau cluster analysis. Jadi kalau recall ya, kita ingat kembali bahwa garis besarnya pekerjaan di data mining itu ada dua, ada yang deskriptif, ada yang prediktif ya. Kalau yang prediktif kemarin sudah kita bahas terkait dengan klasifikasi, kemudian ada prediksi numerik juga ya, time series, kemudian ada regresi. Kalau yang deskriptif salah satunya adalah ini clustering atau cluster analysis. Jadi karena bukan prediktif, kalau prediktif kan kita berusaha melabeli sesuatu yang belum ada labelnya, ya, berusaha memberikan angka, kalau time series ya, memprediksi angka begitu, yang kemudian nanti ada dievaluasi ya, akan dievaluasi kira-kira berdasarkan data-data yang ada sebelumnya, akurasinya atau kinerja model untuk memberikan label atau mengeluarkan angka itu apakah akurat atau tidak gitu ya performanya. Nah, kalau deskriptif yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kita tidak bisa mengcounter ya, tidak bisa sepenuhnya mengcounter bahwa yang itu salah atau yang itu tidak lebih baik daripada metode yang itu atau model yang itu tidak lebih baik daripada model yang kita gunakan untuk melakukan analisis. Jadi misalnya nanti clustering ada metode X, ada metode Y begitu. Kalau pendekatannya berbeda, ya, misalnya yang satu partition clustering, yang satunya adalah hierarchical clustering, maka kita nggak bisa menjudge bahwa yang kita lakukan lebih baik daripada itu atau lebih akurat daripada itu, karena kita tidak punya acuan yang sama. Ya, kita tidak memiliki acuan yang sama karena pendekatannya saja berbeda. Nah, kalau di klasifikasi misalnya, ya kita bisa memiliki acuan yang sama, yaitu dataset faktual yang kita pura-pura tidak tahu labelnya apa, ya, pura-pura tidak tahu labelnya apa. Maka kemudian kita bisa bandingkan metodenya. Nah, misalnya naive Bayes dengan decision tree begitu, lebih baik yang mana kinerjanya. Nah, itu kita bisa bandingkan. Tapi kalau clustering atau cluster analysis, ya, ini kita tidak bisa melakukan klaim sepihak, ya, tidak bisa melakukan klaim sepihak, kecuali pendekatannya sama ya, sama-sama menggunakan metode Kamins clustering misalnya begitu, sama-sama Kamins clustering. Itu pun nanti di slide akan Anda lihat masih banyak yang bisa diperdebatkan ya antara pendekatan-pendekatan yang sama sekalipun ya. Oke. Saya lanjutkan ini. Ya, apa yang dimaksud dengan cluster analysis? Ya, mindsetnya diatur bahwa ini deskriptif. Kita diberikan dataset, kita diminta untuk mendeskripsikan datasetnya itu. Nah, cluster analysis atau clustering adalah finding groups of objects such
that the objects in a group will be similar or related to one another and different from the objects in other groups. Jadi kalau di clustering atau cluster analisis kita berusaha menyatakan bahwa dataset yang kita miliki ini terdiri dari beberapa gugus atau beberapa cluster. Ya. Statementnya begitu. Bahwa ini datasetnya ini terdiri dari 3 cluster sebenarnya. Ada pengelompokan menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok gitu. Nah, acuan utamanya adalah kita bisa menyatakan bahwa ini terdiri dari 3 kelompok misalnya, atau terdiri dari 4 kelompok. Ada 2 hal, ya, dua acuan, ya, tadi saya bilang acuan. Intra-cluster distance are minimized. Jadi yang kita nyatakan sebagai satu cluster gitu, ya. Titik-titik data yang kita nyatakan sebagai satu cluster itu memang jaraknya, ya. Jadi intra-cluster, ya. Jaraknya antar mereka itu rata-ratanya sangat kecil atau seminimal mungkin. Jadi 2 titik atau lebih yang dikatakan berada dalam satu cluster itu karena intra-cluster distance-nya, ya, minimize. Jadi jaraknya sekecil mungkin atau bisa dikatakan mereka identik, ya, mirip bukan identik, mirip. Kemudian tidak cukup hanya pernyataan itu, perlu ada tambahan lagi bahwa ini dikatakan sebagai satu kesatuan, satu klaster gitu, satu kesatuan klaster jika jaraknya terhadap kelompok yang lain atau klaster yang lain itu maximize, ya, semaksimal mungkin. Ya, jadi memang memisah gitu, ya. Secara partisional dia memisah seperti ini. Ya, secara partisional dia memisah seperti ini. Nah, itu 2 acuannya untuk clustering, ya Pak. Acuan utamanya untuk clustering. Oke, yang bukan cluster analisis itu seperti apa? Ya, pertama simple segmentations. Jadi simple segmentation ini contohnya adalah ketika kita mengelompok-kelompokkan a set of data, ya, satu kumpulan data. Ya, ini contohnya di sini, dividing students into different registration group alphabetically by last name. Jadi dibagi berdasarkan grup registrasinya, ya, diurutkan sesuai dengan huruf abjad namanya gitu. Kemudian dibagi menjadi 3. Ini segmentasi biasa. Dia tidak sedang berusaha mencari kemiripan, ya, keidentikan, ya, kemiripan antar satu instance dengan instance yang lain. Ya, jadi dipotong sendiri, dikelompokkan sendiri, tidak seperti itu segmentasi biasa. Begitu juga results of a query. Jadi sekali lagi, ya, data mining itu kan proses alamiah untuk bahwa pattern itu akan muncul sendiri, bukan pattern yang kita bentuk, ya, bukan pola yang kita bentuk. Maka kalau clustering ini dibandingkan dengan query itu bukan clustering, ya. Ya, jadi groupings are a result of an external specification. Maksudnya begini, kalau query itu, ya, sama seperti yang tadi, ya, yang di atas itu. Datanya, instance-nya sudah diurutkan, data mahasiswa atau data siswanya sudah diurutkan, kemudian dipotong, ya. Sama query-nya. Kalau query versi lainnya adalah ya di sort by apa, kemudian di limit per berapa, per 10 misalnya, seperti itu, ya. Atau di query, kalau di
bahasa query database itu ya di clause where itu. Clause where itu adalah external specification, jadi spesifikasi yang dibuat oleh orang di luar orang yang di luar dataset. Jadi bukan pola yang dibentuk secara alamiah oleh datasetnya sendiri, ya. Jadi kita kalau ditentukan secara apa ya, manual oleh manusia, maka itu bukan cluster analisis karena polanya tidak muncul sendiri. Polanya tidak muncul sendiri dari dataset, ya, bukan hasil bukan hasil menemukan pola, tapi kita yang menentukan spesifikasinya. Clustering is a grouping of objects based on data. Ya, itu intinya begitu. Tadi sekali lagi polanya keluar sendiri berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar objek. Kemudian supervised classification sudah jelas ya. Supervised itu yang tadi label ya, punya label kelas. Itu bukan cluster analisis. Kemudian association analysis itu juga ya nanti kalau belajar itu lokal dan global connection-nya apa namanya, association analysis itu lokal ya, bukan global connection ya. Kapan dipakainya ini? Ada dua cara penggunaan, ada dua macam penggunaan metode-metode di clustering atau cluster analysis. Yang pertama adalah sebagai perangkat standalone. Ya, perangkat standalone ini to get insight into data distribution. Contohnya ini, yang di tingkat serapan kelembapan ya, atau kelembapan udara ya, presipitasi di Australia. Ini clustering ya, clustering dengan dataset posisi apa, lintang bujurnya, kemudian tingkat presipitasinya. Jadi spasialnya itu lintang bujurnya, kemudian sama data presipitasinya atau kelembapan lah ya, kelembapannya. Kemudian berdasarkan kemiripan area di masing-masing area begitu dia membentuk cluster-cluster. Ada sekian cluster. Ini dia digunakan, jadi clustering dipakai sebagai perangkat yang berdiri sendiri, standalone tools. Ya, standalone tool. Ini mirip seperti ini, statistik deskriptif. Ya, jadi menjelaskan tentang data, tetapi ada sisi tadi ya, menghitung kemiripan tadi loh, itu yang saya katakan tadi sebagai pola yang muncul sendiri dari datasetnya, bukan kita yang menentukan dengan menggunakan spesifikasi seperti query ya. Jadi standalone tools. Jadi kalau kita mau menjelaskan data ya, ini ada dataset nih, dataset presipitasi, ada lintang bujur, kemudian ada presipitasi, kita mau gambarkan, kita mau deskripsikan bahwa di Australia itu ada 9 klaster, ya, 9 klaster area presipitasi. Nah, ini menjelaskan ya, sekali lagi deskriptif, menjelaskan dia. Ya tidak kalau misalnya menggunakan metode yang berbeda, metode clustering yang berbeda, bisa jadi hasilnya tidak 9, bisa jadi hanya 8 atau malah 4, dan hasilnya tidak seperti ini, bisa jadi seperti itu. Karena tergantung sudut pandang dan metode yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah sebagai pre-processing step for other algorithms. Jadi bisa dipakai untuk pre-processing. Yang paling sering saya pakai itu kalau cluster metode clustering, saya paling sering memakai untuk diskretisasi. Jadi misalnya saya punya satu atribut bertipe numerik ya, continue ya, atribut continue yang bertipe numerik. Saya mau ubah itu sebagai atribut
label, atribut kelas ya, atribut kelas. Maka karena dia nanti dipakai sebagai atribut kelas, otomatis tipenya harus ini ya, harus nominal, harus kategorikal. Maka saya harus lakukan diskretisasi. Nah, ini saya gunakan algoritma clustering untuk melakukan diskretisasi. Ya, karena buat saya nanti pola mengelompoknya lebih alamiah dibandingkan kalau tadi misalnya rentang nilai 0 sampai 100 gitu. Kemudian saya potong-potong sendiri gitu. Saya diskretisasi secara manual, saya potong 0 sampai 25, 26 sampai 50, 51 sampai 75. Nah, daripada saya buat seperti itu jadi kelihatan ya, jadi preferensi saya dia itu tidak alami ya, itu tidak alami. Jadi saya menggunakan algoritma clustering untuk melihat sebenarnya dia mengelompoknya itu seperti apa ya. Nah, itu as a pre-processing step. Jadi ada langkah itu, langkah pre-processing untuk diskretisasi. Terus dipakai di mana clustering ini macam-macam ya. Ya, namanya deskriptif ya, bisa dipakai di mana-mana. Mirip seperti statistik deskriptif ya, apa EDA, ya, exploratory data analysis. Kemudian dia ada sisi penemuan polanya ya. Di biologi bisa dipakai, kemudian information retrieval mengelompokkan dokumen, kemudian tadi land use dari data spasial, marketing untuk menemukan kelompok-kelompok atau segmen-segmen customer ya. Itu. Kalau kita misalnya kita sebagai tim analisnya Tokopedia begitu atau Shopee ya, dari customer yang sudah melakukan transaksi di platform kita gitu, kita pengen lihat sebenarnya segmen-segmen customer yang muncul itu seperti apa. Ini bisa pakai cluster analisis atau clustering ya, metode-metode clustering. Jadi kalau kita bisa mengenali segmen-segmen atau cluster-cluster apa namanya pengguna platform atau konsumen, nah kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda, ya strategi marketing yang berbeda untuk masing-masing segmen. Ya. Kemudian perencanaan kota itu juga sama tadi, land use tadi ya, spasial. Kemudian earthquake studies, observe earthquake epicenters should be clustered along continental faults. Nah, ini saya tidak tahu ininya ya, bayangan apa namanya aplikasi realnya seperti apa. Kalau dari keterangan ini kan should be clustered along continental faults, jadi di patahan-patahan benua begitu ya. Cluster-clusternya mengikuti patahan benua. Tapi kalau yang seperti saya bayangkan tadi mungkin itu jadi external specification bukan clustering. Ya, jadi ini saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut ini. Ya, tapinya dipakai ya, tapi ada pemakaian di sana. Cuman tekniknya bagaimana saya tidak menguasai karena memang bukan bidang saya. Terus climate ya, cuaca, iklim ya. Kemudian economic science ya. Termasuk di politik juga ya. Politik itu kan juga ada marketingnya ya. Ya. Oke. Ini ada contoh yang lain, clustering as a pre-processing tool. Utility. Tadi kan ada saya sudah jelaskan sebagai perangkat pre-processing, dia dipakai untuk diskretisasi, itu yang paling sederhana itu ya. Ada yang lain, ada summarizations, ada kompresi gambar ya, kuantisasi vektor. Kemudian untuk menemukan sebenarnya kalau kita mau terapkan K-nearest neighbor, algoritma K-nearest neighbor itu kayaknya kira-kira berapa, itu bisa dipakai, bisa menggunakan acuan
Nah, klasternya ada berapa sih di masing-masing klaster itu ukurannya berapa? Nah, itu kita bisa pakai itu. Lalu juga dipakai untuk outlier detection. Ya, outliers are often viewed as those far away from any cluster. Jadi yang terisolir dari cluster-cluster, ya bisa dipakai untuk itu. Ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Notion of a cluster can be ambiguous. Jadi pernyataan tentang apakah satu kelompok instance itu cluster atau bukan itu bisa jadi ambigu ya. Ya, cluster itu yang bagaimana sih? Yang dia dalam cakupan radius berapa gitu. Ya, seberapa dekat ya, seberapa jarak minimal jaraknya terhadap berapa minimal jaraknya terhadap klaster yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda lihat di slide ya, mulai dari yang kiri atas. Mulai dari yang kiri atas. Kiri atas itu warnanya hitam semua. Nah, kita diminta untuk menemukan ada berapa klaster di situ. Ya, kalau yang umum dan simple, nggak mau ribet, ya, nggak mau repot. Nah, ini kayaknya dua klaster ini, klaster kiri dan kanan, terus itu aja. Seperti yang di kanan atas itu, klaster biru sama klaster merah, klaster segitiga sama klaster segi empat. Visual, secara visual manusia ya, ya mudah-mudahan Anda setuju. Tapi bisa jadi sebagian daripada Anda tidak setuju. Enggak deh, itu kayaknya enggak dua klaster itu, ya. Itu bisa jadi lebih dari dua klaster, bisa jadi 4 klaster ya, atau malah 6 klaster itu kayaknya gitu. Ya, jadi ambigunya di situ, ya, ambigunya di situ. Nah, kalau kita menggunakan metode yang sama, ya, metode yang sama, kemudian tetap menghasilkan ini ya, si A, si B, si C. Si A menghasilkan ini 2 klaster ini. Si B mengatakan ini 4 klaster. Si C mengatakan ini 6 klaster gitu ya. 6 klaster data. Eh, Kalau menggunakan metode yang sama sekali lagi, kita bisa bandingkan. Kita menggunakan acuan yang tadi, jarak antar instance di dalam klasternya minimal dan jarak antar klaster itu maksimal. Nah, itu kita baru bisa bandingkan. Nah, ini interclusternya lebih kecil, ya, juga eh, intraclusternya lebih kecil dan interclusternya lebih besar. Nah, itu semakin memenuhi itu atau semakin memaksimalkan dua indikator itu, maka itu yang paling baik. Kalau menggunakan metode yang sama, sekali lagi saya garis bawahi, kalau misalnya sama-sama menggunakan K-means, yang satu set K-nya 2, satu set K-nya 4, yang satu lagi set K-nya 6. Nah, kita bisa bandingkan kalau itu, ya, mana yang lebih baik karena ada acuannya. Bahwa jarak dalam klasternya minimal, jarak antar klasternya maksimal. Nah, itu kita bisa bandingkan, ya. Oke. Sekali lagi ambigu, kita tidak bisa sembarangan judge ya, judge yang metode yang lain. Apalagi kalau metodenya berbeda ya sudah, karena pendekatannya biasanya berbeda. Ya. Types of clustering. A clustering is a set of cluster. Ya udah tadi ya. Important distinction between hierarchical and partitional sets of cluster. Ya ini yang dua yang umum ya. Dua algoritma clustering, dua kategori algoritma clustering yang paling umum adalah partitional clustering, jadi dipartisi, dibagi-bagi secara tegas gitu, dan hierarchical clustering, a set of nested clusters organized as a hierarchical tree. Ya, bentuknya hierarchical, tapi nanti kita bisa set sebagai cluster-cluster. Jenis-jenis cluster yang lain ya, istilah-istilah.
istilah-istilah cluster yang lain ada well separated cluster, jadi yang memang jarak antar clusternya jarak antar clusternya memang cukup jauh, itu well separated cluster. Kemudian ada center based cluster, jadi cluster itu mengikuti centroid atau sentralnya dari masing-masing cluster. Kemudian ada cluster yang contiguous, yang titik-titiknya itu seperti membuat satu pola tertentu, misalnya huruf S gitu, atau dia membentuk yin dan yang gitu ya, pola yin dan yang. Nah, itu kan dia tidak membulat ya. Clusternya tidak membulat, tidak membentuk bulatan ya, area seperti merah dan biru yang seperti di kanan atas itu. Tidak membulat, tetapi dia contiguous, memanjang gitu ya, nyambung ya, contiguous cluster. Nah, itu nanti bisa temukan kalau menggunakan yang namanya DB-scan. Ya, algoritma DB-scan itu contiguous cluster. Cuma nanti memang itu spesifik untuk yang contiguous ya, contiguous clusters. Kalau dia dihadapkan pada data yang numpuk, yang membulat ya, dia nggak cocok ya. Kemudian density based clusters, cluster yang terbentuk berdasarkan kepadatan untuk satu grid area ya, satu grid area ya. Oke. Kemudian property or conceptual, berdasarkan properti atau konseptual cluster, ada skenario sendiri untuk masing-masing cluster begitu, atau menggunakan objective function. Nah, ini ada yang nanti namanya saya lupa kepanjangannya, SOM ya, object map apa ya, S-nya apa ya, ya SOM pokoknya ya. Oke, itu pakai fungsi objektif. Nah, metode-metode yang umum, yang populer begitu untuk masing-masing pendekatan, ada kalau pendekatannya partitioning, ada K-means, ada K-Medoids, ada Clarence. Kemudian yang hierarkikal itu ada Diana. Diana ini singkatan sebenarnya. Divisive analysis. Diana. Ada Agnes juga. Agnes itu agglomerative nesting. Kemudian ada Birch, ada Chameleon. Kemudian yang density based approach itu berdasarkan konektivitas dan densitasnya, ada DB-scan, ada optics, ada Denglue. Kemudian yang berdasarkan grid, ya, grid based approach, based on multiple level granularity structure, ada Sting, ada wave cluster, ada click. Ya. Kemudian ini yang 4 yang populer ya. Ya, mulai dari yang paling atas itu yang paling populer, kemudian hierarchical ini yang nomor 2, kemudian ada density, ada grid base. Ini 4 ya, 4 yang populer. Tapi ada lagi pendekatan yang lain, ada yang model base ya, ada yang expectation maximization (EM), ada SOM yaitu tadi, ada cobweb ya, model base. Model is hypothesized for each of the cluster and tries to find the best fit of that model to each other. Kemudian ada frequent pattern, ada big cluster, kemudian ada user guided, ada link based clustering. Nah, ini 3 yang di bawah itu ya. Ya, kalau model base itu masih sering muncul kalau di paper-paper yang kalau Anda cari di apa namanya, di Google Scholar. Ya, EM, SOM itu masih banyak muncul. Itu clustering, pendekatan clustering ya. Nah, kemudian evaluasi clustering bagaimana? Karena ini deskriptif ya, sekali lagi deskriptif itu sebenarnya fakta yang dimunculkan. Cuman nanti untuk menyatakan bahwa pola dari fakta yang dimunculkan itu mana yang paling benar, itu kembali lagi ke pendekatan yang dipakai.
Ya, cuman patokannya hampir sama ya. Ini paling berlaku untuk partitional clustering. A good clustering method will produce high quality clusters. Ya, high intra-class similarity, jadi jarak di dalam klasternya itu minimal. Ya, similarity itu kan kemiripan. Nah, kemiripan itu kedekatannya tinggi, ya. High intra-class. Ya, intra-class itu berarti di dalam cluster. Cohesive within clusters, kemudian low interclass similarity, jadi jaraknya jauh. Ya, ya walaupun artinya rendah, tapi karena gabungannya dengan similarity, maka kita bisa padankan dengan jarak yang jauh. Kalau semakin dekat kan dia semakin mirip, gitu ya. Semakin dekat semakin mirip, semakin jauh ya semakin tidak mirip, ya. Jadi similarity-nya low. The quality of a clustering method depends on, ya, kualitasnya. Nah ini tadi subjektifnya di sini. Similarity measure. Kita kan mau mengelompokkan yang similar, ya, yang mirip itu dalam satu cluster. Nah, ukurannya bagaimana? Pakai apa? Ada yang menggunakan Euclidean distance, ada yang pakai Manhattan distance, ada yang pakai Jaccard coefficients, ada yang menggunakan cosine similarity, ya, macam-macam. Ya, nanti kualitasnya dilihat dari pendekatan yang dipakai. Kemudian implementasinya bagaimana, ini modelnya atau algoritmanya. Kemudian ini yang belum bisa saya berikan contoh real, ya, karena saya nyari contohnya masih belum ketemu. Its ability to discover some or all of the hidden patterns. Intinya kalau dia bisa menemukan sebanyak mungkin pola dari dataset yang dianalisis, ya semakin bagus. Ya, clustering metodenya semakin bagus. Cuman kan ini lagi subjektif, ya. Oh, ini sudah semua nih, kita punya dua pola gitu ya, dua pattern yang muncul dari dataset ini. Apakah sudah semua? Nah, ini kan kita nggak bisa menyatakan itu, ya, tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah temukan semua ini, semua hidden patterns-nya sudah ketemu dari dataset ini. Ya, nggak bisa dinyatakan seperti itu, ya. Kita tidak punya wewenang untuk menyatakan seperti itu, karena bisa jadi orang lain, peneliti yang lain menggunakan pendekatan yang lain justru menemukan pola yang lebih banyak, ya. Dan bahkan ada fakta yang hampir apa ya, konfrontatif terhadap temuan kita, pola kita. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya sulit ini menemukan yang poin nomor 3, ya. Tapi sekali lagi, memang kalau clusteringnya bagus, metode clusteringnya bagus, dia tadi ya pengelompokannya ya kelihatan jelas, clusteringnya kelihatan jelas. Itu dari datasetnya juga. Kalau datasetnya memang sangat membantu, ya akan kelihatan jelas. Tapi kalau datasetnya tidak terlalu baik, ya ini dia apa namanya, akan sulit juga menemukan pola-pola dari dataset itu, ya. Oke, tapi ada juga pengukuran yang lain, ya. Ya, nanti kita pelajari juga evaluasi untuk clustering. Ya, di similarity itu distance function tadi sudah saya sampaikan, ada Manhattan distance, Euclidean distance, dan lain sebagainya. Kemudian quality of clustering ini saya menggarisbawahi yang poin nomor 2. It is hard to define similar enough or good enough. The answer is typically highly subjective. Ini tergantung penelitinya dan tergantung metode yang atau pendekatan yang dipakai. Ya, jadi nggak bisa judge, tidak bisa menilai yang kita lebih baik dari punya orang lain. Ya.
Ya, ini sama, poinnya sama seperti sebelumnya. Kemudian requirements and challenges. Scalability, ya, scalability ini kalau kita clustering data set jumlahnya 1000, masih gampang lah, cepat itu, ya. Masih menggunakan algoritma yang sederhana seperti Kamins pun masih cepat. Nah, tapi kalau datanya besar seperti tadi data customernya Shopee gitu ya, wah datanya kan jutaan, ya, datanya jutaan. Nah, scalable nggak algoritmanya? Kalau kita misalnya menemukan algoritma baru gitu, atau menggunakan algoritma yang sudah ada itu, mana yang bisa diterapkan untuk dataset yang kita punya? Ya, scalability. Ability to deal with different types of attributes. Nah, sebenarnya atau di lingkungan paling alamiahnya, clustering itu hanya pantasnya, yang paling pantas digunakan untuk clustering atau cluster analisis itu adalah yang atributnya seluruhnya bertipe numerikal, karena kita mau hitung jarak, ya. Tapi kalau ada algoritma, tapi ya kita bisa juga sih kalau kategorikal, misal ordinal gitu ya, ordinal kita kita mau hitung jarak. Ngitungnya adalah ya tetap sama atau tidak sama, ya. Lebih besar lebih kecil pun tidak berpengaruh walaupun dia ordinal, ya. Cuma nanti ada akal-akalan juga ya, ada antisipasi, ada antisipasi untuk mengubah yang ordinal atau kategorikal tadi menjadi numerik, ya. Ya, diubah jadi 01 juga bisa gitu. Constraint based clustering, user may give inputs on constraint, ya. Tadi kan saya katakan bahwa clustering itu adalah sesuatu yang polanya bukan dari spesifikasi eksternal. Jadi pola itu memang pola alamiahnya. Tapi kalau di sini bisa jadi ya, dari pola itu kemudian dari pola alamiah yang sudah ada, kemudian kita bermain dengan constraint atau batasan-batasan. User may give inputs on constraint. Harus dibatasi lah untuk jumlah instance-nya sekian, kemudian apa namanya di radiusnya atau kedekatannya maksimal sekian gitu ya, dan lain sebagainya. Use domain knowledge to determine input parameters, ya inputnya apa, mana saja atribut yang bisa dipakai untuk clustering. Kemudian interpretability and usability, ya, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, ya, kemudahan untuk dibaca dan kemudian untuk digunakan. Others, discovery of cluster with arbitrary shape, ya, bisa nggak dia menemukan cluster yang bentuknya aneh-aneh, ya, arbitrary itu aneh-aneh, ya, seperti tadi saya contohkan bentuknya huruf S atau bentuknya huruf apa begitu, atau yin yang atau bentuk yang lain, bisa nggak algoritmanya menemukan itu. Ability to deal with noisy data, kalau ketemu data yang noise dia masih uh, masih tepat nggak melakukan clustering. Incremental clustering and insensitivity to input order, ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan data baru, sensitif nggak gitu ya, atau jangan-jangan dia mengubah peta klasternya, ya, pola klasternya. Nah, itu juga requirements and challenge. Kemudian bagaimana dengan dataset yang atributnya banyak atau high dimensionality. Nah, ini komputasi lagi, urusannya dengan komputasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah karakteristik dari data yang diinputkan.
Ya, ini sama seperti tadi ya. Jadi kita mau pakai pendekatan apa? Pendekatan kemiripan, pengukuran kemiripan yang mana itu tergantung dari data inputnya. Ya, type of proximity or density measure. Ya, data karakteristik that affect proximity or density itu dimensionalitasnya, kemudian tipe atributnya, ada enggak hubungan spesial antar data, korelasi misalnya, kemudian distribusi data, kemudian juga noise dan outliers. Jam berapa ini? Udah jam 3. Ya. Nah, ini saya kira-kira dulu. Oh ya, oke, saya lanjutkan dulu dengan Kamins saja, ya. Kamins clustering. Baik, ini metode pertama, pendekatannya pendekatan partitional, ya, partitioning methods. Kamins clustering. Ada yang sudah belajar, ada yang sudah sering dengar mungkin ya. Kamins clustering, algoritma pseudocode-nya seperti ini. Nah, salah satu yang menarik di Kamins clustering adalah jumlah klasternya kita tentukan dulu. Ya, jadi jumlah klasternya kita tentukan dulu, bisa dengan melihat secara visual, atau bisa juga nanti K-nya ini kita coba, misalnya K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5, begitu kita coba, nanti kita evaluasi mana yang interclusternya tinggi dan intraclusternya rendah. Bisa dievaluasi seperti itu. Yang jelas K-nya harus dispesifikkan dulu, ya, ditentukan dulu. Nah, K ini apa? K ini nanti untuk menentukan jumlah bibit pusat klaster. Jumlah bibit pusat klaster. Pusat klasternya itu yang kalau yang di slide itu Anda bisa lihat tanda plus itu ya. Ya, seperti target plus itu adalah pusat klaster. Ya. Tadi saya katakan K adalah jumlah bibit. Bibit itu berarti nanti ditentukan entah secara random, entah ada patokan tertentu untuk menentukan lokasi pusat klaster awal, ya. Pokoknya ada sejumlah K, ya, ada sejumlah K. Ya. Kemudian nanti titik-titik pusat klaster itu istilahnya adalah centroid, ya, istilahnya centroid. Titik centroid tadi itu nanti selama iterasi, ya, untuk menemukan pola klasternya, selama iterasi dia akan bergerak, ya. Jadi awalnya random atau menurut panduan tertentu, begitu, menurut aturan tertentu, kemudian nanti selama proses Kamins clustering dia akan bergerak menuju ke titik klaster aslinya, ya, titik pusat klaster aslinya. Nah, ini Kamins clustering. Ini harus dijelaskan sebenarnya pakai hitung-hitungan ini ya. Cuman, ini saja. Jadi di gambar kita mulai dari iterasi yang pertama. Kita K-nya di set 3. K-nya di set 3, kemudian centroid awal itu ditentukan acak. Anggap aja itu ditentukan secara acak. Centroid awal ada 3, plusnya itu ada 3, atas, kiri bawah, kanan bawah. Ada 3. Kemudian yang awalnya semua titik berwarna hitam, itu kemudian diberi warna. Diberi warna itu menyatakan bahwa dia adalah anggota dari centroid yang paling dekat. Ya, ini sayangnya centroidnya nggak ada warnanya, cuma tanda plus begitu aja. Ya. Ya, jadi awalnya centroidnya acak, ya, posisi centroidnya acak. Ya, kemudian untuk setiap titik dihitung jaraknya ke
3 sentroid tadi. Mana yang paling dekat? Nah, yang paling dekat kemudian dilabeli sesuai dengan itu, ya. Jadi yang dekat dengan sentroid kiri bawah itu diwarnai hijau, yang lebih dekat ke merah, lebih dekat ke sentroid yang atas itu diwarnai dengan merah begitu. Kemudian yang lebih dekat ke sentroid kanan bawah itu diwarnai biru. Nah, ini iterasi pertama, selesai di situ. Maka berikutnya untuk menemukan sentroid aslinya, untuk berproses menemukan sentroid aslinya, yang merah-merah dan biru-biru dan hijau-hijau tadi itu dihitung nilai rata-rata X dan Y-nya. Nah, itu jadi sentroid yang baru. Nah, Anda lihat tanda plusnya bergerak ya. Tanda sentroidnya bergerak. Jadi dari iterasi ke satu ke iterasi kedua dia bergerak. Ya, sentroidnya bergerak, berpindah begitu ya. Berpindah, sentroidnya jadi di situ. Nah, kalau sentroidnya di situ, tentunya nanti keanggotaan untuk masing-masing sentroid, untuk masing-masing cluster sentroid juga akan berubah ya. Dihitung lagi lah jaraknya dari setiap titik ke masing-masing sentroid. Nah, Anda lihat ada perubahan jumlah titik yang warnanya merah itu di iterasi kedua. Di iterasi kedua ada perubahan jumlah titik merah ya, yang paling kentara merah itu. Merahnya jadi tambah banyak. Ya, karena yang titik-titik baru itu lebih dekat ke sentroid merah. Gitu ya. Nah, sudah selesai mewarnai tadi biru, merah, dan hijau. Hitung lagi sentroidnya di rata-rata. Yang merah ini rata-rata X-nya berapa, rata-rata Y-nya berapa. Nah, itu posisi sentroid yang baru. Ya, posisi sentroid yang baru. Kemudian seperti itu lagi, diulangi lagi. Sudah ketemu 3 sentroid yang baru, hitung lagi, warnai lagi. Kemudian bergeser lagi, sentroidnya bergeser lagi, di iterasi 4, hitung jarak lagi, warnai lagi. Iterasi 5, hitung sentroidnya lagi, hitung jarak lagi, warnai lagi. Sampai kemudian dia berhenti ketika keanggotaan masing-masing klaster sudah nggak berubah. Jadi dari iterasi sebelumnya sudah nggak ada lagi perubahan. Ya, sentroidnya ya tetap di situ, anggota klasternya ya tetap di situ. Nah, itu konvergennya begitu dia. Konvergennya mengerucut, solusinya mengerucut di situ. Nah, ini kebetulan di iterasi ke-6 dia dengan iterasi 5 sudah nggak ada perbedaan lagi. Nah, maka berhenti di situ, itulah klasternya. Ya, itulah klasternya. Itu K-means clustering. Ya, ingat K-nya ditentukan. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, notion of cluster is ambiguous. Jadi dia ambigu. Benar nggak ini K-nya 3 ini? Jangan-jangan K-nya 2, atau jangan-jangan K-nya 4 ini kalau dilihat. Ada klaster kecil isinya cuma 2, misalnya begitu ya. Maka nanti bisa diukur. Silahkan Anda melakukan K-means clustering dengan nilai K yang berbeda. Jadi kalau awalnya 3 misalnya, coba 2, kalau 2 klaster jadinya seperti apa? Kalau 4 klaster jadinya seperti apa? Dicoba, kemudian nanti diukur jarak inter dan intra klasternya, mana yang paling dirasa paling ideal ya, karena bisa jadi ini yang ini nih inter, kalau kita pakai K sama dengan 4, nilai K-nya 4 alias 4 klaster, interklasternya tinggi. Ya, interklasternya tinggi alias jarak antar klasternya tinggi. Walaupun kemudian jarak intranya itu tidak terlalu. Misalnya begitu. Ya. Ya. Jadi itu K-means clustering, algoritmanya seperti itu.
Kemudian ini fakta-faktanya ya. Initial centroids are often chosen randomly. Jadi di awal-awalnya itu bibit centroidnya tadi memang dipilih secara random. Ya, diacak aja. Ya, kalau acak sebetulnya ini yang kurang disukai ya. Secara stokastik dia nanti hasilnya bisa jadi beda. Ya, jadi ada kemungkinan masih ada kemungkinan hasil clustering walaupun nilai K-nya sama ya untuk K-. Jadi nilai K-nya 3 begitu. Kalau posisi bibit awal centroidnya berbeda bisa jadi hasil akhirnya berbeda. Ya, clusters produce vary from one run to another. Bisa jadi beda. Maka kemudian ada sejumlah penelitian yang menggunakan pendekatan supaya dia lebih stabil. Ya, hasil akhirnya sama lah, ya sangat dekat lah paling tidak. Jadi tidak acak sekali. The centroid is typically the mean of the points in cluster, makanya namanya K-means. Ya. Closeness is measured by Euclidean distance, constant similarity, correlation, etc. Jadi macam-macam ukur jaraknya, sekali lagi macam-macam. Untuk tiap pasang instance ya itu nanti ukur jaraknya satu macam semua ya, satu macam semua, tapi yang mana ini banyak pilihannya gitu. K-means will converge for common similarity measures mentioned above. Jadi dia pasti akan ketemu kondisi di mana si centroidnya sudah nggak bergerak lagi, sudah di situ lokasi paten lah. Ya. Most of convergence happens in the first few iteration. Biasanya agak cepat ini. Iterasinya nggak sampai ratusan iterasi gitu. Biasanya cepat dia sudah langsung konvergen. Nah, salah satu problemnya adalah kompleksitasnya atau komputasinya, beban komputasinya. Itu bisa dihitung di Big O notation NKID. N itu jumlah titik. Kan kita setiap iterasi harus ngitung jarak ya. Hitung jarak. Kemudian K itu jumlah klasternya, hitung jarak terhadap jumlah klaster. Kemudian kalau datanya 1000, instance-nya ada 1000, kemudian klasternya 3 ya berarti 3 kali 1000 kan gitu ya paling tidak. Number of points, number of clusters, number of iteration. Jadi kalau iterasinya juga banyak ya komputasinya lebih besar. Kemudian number of attributes, jangan dilupakan ini. Ya, jumlah atribut. Semakin banyak atribut ya beban komputasinya semakin besar. Ini yang tadi saya katakan ya, bisa jadi hasil clusteringnya beda. Nah, tapi yang ini jangan jadi acuan ya. Maksudnya gini, di slide ini ada 3 gambar. Kemudian di atas itu ada statement original points. Original points. Original points itu harusnya tidak ada warnanya. Ini sudah bias ini. Ya, mengasumsikan bahwa ada fakta, ada ground truth yang bisa disepakati. Ya, ada ground truth yang bisa disepakati. Sebenarnya nggak ada kalau di lapangan ya nggak ada. Ya, jadi original points itu harusnya nggak ada ya. Original points harusnya nggak ada. Nah ini cuma untuk memberikan statement kalau misalnya ada original points, ada yang namanya optimal clustering. Jadi benar-benar dia bisa menseparasi ya, memisahkan antar cluster. Ada juga yang hasilnya suboptimal. Kalau tadi optimal clustering, suboptimal itu seperti ini. Jadi coklat apa merah itu? Coklat ya. Titik-titik yang berwarna coklat itu sepertinya misah gitu ya, ada yang misah. Ya, itu suboptimal. Kemudian ada yang berdekatan tapi dia sudah dibedakan ininya. Merupakan keanggotaan klaster yang berbeda, hijau dan biru itu ya. Hijau dan biru itu ada yang
ada yang titiknya dekat gitu, tapi kok dia nggak satu cluster. Nah, itu dikatakan suboptimal. Ya, bandingkan dengan yang di bawah, yang coklat kanan, gambar yang kanan bawah ya. Wah, titiknya jauh tapi kok warnanya sama. Ini titiknya lebih jauh tapi warnanya kok sama. Ini kan yang suboptimal. Ya. Ada beberapa kelemahan K-means. Jadi K-means itu mengasumsikan bahwa setiap cluster itu ukurannya sama. K-means have problems when clusters are of differing sizes. Jadi kalau ukurannya beda, nanti Anda lihat ada gambarannya. Kemudian densities itu kepadatan. Kemudian yang ketiga non-globular shapes. Jadi kalau bentuknya itu enggak membulat, ya, tidak membulat, nanti susah juga kalau dengan K-means, ya. Kemudian kalau ada outlier juga gitu, ini nyusahin ini outlier ini ya. Ya. Karena nanti dia pasti akan centroid itu akan tertarik ke arah outlier. Ya. Centroid itu akan tertarik ke arah outlier. Itu problemnya dengan K-means. Nah, ini dia. Lihat. Kayak lagi sebenarnya kita nggak punya original points ya. Anggap aja itu cuma titiknya warna hitam. Kita bisa mempersepsikan bahwa itu ada 3 klaster ya. 3 klaster tapi ukurannya beda. Ya, ukurannya beda. Ada yang besar, di tengah itu besar. Ada yang kecil-kecil di kanan kiri. Nah, ini kalau pakai K-means dengan setting awal centroid yang berbeda, hasilnya bisa jadi beda ya. Hasilnya bisa jadi tidak sebelah kiri, ya tidak seperti sebelah kiri, tapi seperti sebelah kanan. Nah, itu limitation of K-means yang pertama. Jadi klasternya ukurannya beda-beda. Ya apa? Ya ukuran klasternya beda-beda. Itu jadi masalah nanti. Karena yang besar bisa pecah, yang kecil bisa saling merger bahkan, gitu ya. Kemudian densitas juga pengaruh. Ya, densitas. Masih ada kaitannya dengan size juga ini. Ya, kalau yang densitasnya tinggi kan cenderung dia lebih padat, kecil lebih padat gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kiri, original points. Sekali lagi, original points Anda bisa bayangkan bahwa semuanya warnanya hitam. Anda dengan semuanya berwarna hitam pun, ya, semua titik data itu berwarna hitam pun, kita sudah secara visual sudah bisa mengenali, wah ini ada tiga ini. Setidaknya ada tiga klaster ini. Ya, karena yang 2 padat sekali, biru sama hijau itu. Yang lainnya ini agak menyebar, tapi dia masih bisa dikatakan mengelompok ya. Nah, itu kalau misalnya penentuan titik centroid awalnya beda, nah, hasilnya bisa jadi beda. Hasilnya bisa jadi seperti yang sebelah kanan itu. Ya, differing density, densitasnya beda, kepadatan untuk satu areanya berbeda. Nah, itu bisa juga berpengaruh. Ini adalah non-globular shape. Ya, kami di situ nggak bisa nemukan yang kalau bentuknya seperti ini ya, mirip yin yang, yin dan yang. Ya, kalau kita maksa pakai K-means, hasilnya seperti yang di sebelah kanan itu nanti. Yang manapun, dimanapun titik awalnya, titik centroid awalnya, dimanapun titik centroid awalnya ya, hasilnya dia akan mengasumsikan bahwa ini bentuknya itu bulat gitu. Ya, bentuk klasternya itu bulat. Ya. Oke. Overcoming K-means limitations. One solution is to use many cluster. Ya, angka K-nya itu, nilai K-nya dinaikin. Find parts of clusters but need to put together. Jadi nanti disatukan.
Disatukannya dengan apa? Ya, visualnya dimunculkan lagi, visualisasinya dimunculkan lagi, sambil kemudian memberikan statement bahwa oh ini kayaknya bisa lah nanti kalau dievaluasi di luar proses clusteringnya ya. Nah, ini misalnya yang tadi non globular shape yang sebelah kiri bawah ya. Oh, ini yang merah, biru, kuning, ya, biru tua dan hijau ini ya kan bisa sama-sama lah. Maksudnya perlakuannya sama karena dia kelihatan membentuk satu klaster tapi bentuknya melengkung, maksudnya tidak globe ya. Gitu juga dengan yang lainnya yang kepadatannya beda dan yang hmm, ukurannya beda. Ya, ukurannya beda. Slide ini menyatakan ini ya, importance of choosing initial centroids. Ya, penggunaan awal centroid awal yang berbeda dia menghasilkan bisa suboptimal juga. Ini ya, seperti itu. Jadi itu tentang K-means clustering. Mudah-mudahan sudah ya memadai lah, sudah cukup memadai untuk menggambarkan tentang clustering, K-means clustering. Yang perlu saya resumkan di akhir adalah sekali lagi clustering itu deskriptif. Kalau di statistik deskriptif itu menjelaskan fakta, ya, menjelaskan fakta-fakta yang ada dari data, ya, fakta-fakta yang didapatkan dari data. Kalau deskriptifnya clustering ini adalah ya menjelaskan fakta berapa sih jumlah klasternya atau siapa saja anggota masing-masing klaster. Cuma nanti diharapkan dia muncul polanya sendiri. Ya, muncul polanya sendiri maksudnya ya kita kan hitung jarak, hitung kemiripan. Nah, ini nih, yang ini nih, kelompok yang ini mirip-mirip gitu karena jaraknya dekat, jaraknya saling berdekatan. Seperti itu. Itu kemunculan pola sendiri seperti itu. Bukan kita potong-potong sendiri ya, bukan kita kita lakukan partitioning sendiri enggak. Tapi berdasarkan tadi kedekatan jarak antar instance sama antar kelompok itu sejauh mungkin. Ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin 1-2 pertanyaan dulu. Silakan. Oh, ada. Udah masuk ya. Oke. Ya. Ada yang raise hand? Ya, Mahesa. Silakan. Permisi Pak, mohon maaf. Ya. Mungkin agak keluar topik, apakah boleh saya tanya Pak? Ya, silakan. Oke. Jadi saya mau tanya tentang papernya Pak. Itu apakah boleh kalau tidak pakai rapid miner ya? Soalnya rapid miner saya sangat tidak memungkinkan untuk memproses Pak. Laptop saya nggak kuat rasanya. Laptopnya nggak kuat? Iya, lama banget Pak buat anggap aja buat nentuin label. Itu buat nampilin tabelnya aja itu lama buat keluar. Jadi apakah boleh kalau tidak pakai rapid miner? Tapi masih ada notebooknya Pak buat mungkin bukti gitu. Masih ada notebooknya maksudnya gimana? Misal mungkin pakai Excel nanti dibuatkan prosesnya apa aja atau mungkin atau kalau misal pakai Python nanti IPNB-nya yang dicantumkan bukan log rapid miner-nya. Ya, gimana ya? Harus bisa dibuktikan memang mengalami proses itu. Jadi nanti kalau yang menggunakan selain menggunakan rapid miner ya
perlu menjelaskan kembali ke saya ya, boleh sih. Tapi ya itu tadi perlu menjelaskan kembali prosesnya ke saya seperti apa. Jangan-jangan nanti ada yang miss. Saya hanya takut itu saja. Karena kalau misalnya mau dipublikasikan, kalau ada tahapan penelitian yang nggak benar, bahaya itu, bahaya gitu ya. Bahaya secara akademiknya bahaya. Ya, jawabannya boleh dengan bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Oh ya Pak, sudah harus ngirim notebooknya juga berarti Pak ya. Ya. Ya baik Pak, sudah terima kasih Pak. Ya. Oke. Oh ya, tentang tugas yang kemarin yang sebelum libur Lebaran itu saya belum selesai sebenarnya mengidentifikasi yang duplikat ya. Jadi ya coba Anda yang memantau metanya itu kalau ada data yang sama gitu. Data yang sama jumlah instance-nya yang dekat-dekat gitu, kemudian dilihat lagi ininya data Anda sendiri ya, terutama Anda pantau data Anda sendiri. Kemudian kalau ada dataset yang lain yang yang jumlahnya itu mirip-mirip gitu, dekat-dekat ya. Kemudian topiknya kok kayaknya mirip ini gitu. Nah, coba dicek masuk ke instance ke datasetnya sama ini ngelihat atributnya. Ya, ini atributnya. Kemarin itu ada yang atributnya sama persis, angkanya beda. Angkanya beda. Tapi setelah saya lihat, oh ini hanya konversi saja. Ini sebenarnya datasetnya sama, cuman dia dikalkulasi ulang gitu ya. Kalkulasi ulang. Jadi ada pre-processing, semacam pre-processing. Jadi itu sama sebenarnya datasetnya. Ya, ada yang kejadian seperti itu. Jadi boleh kalau misalnya itu duplikat Pak, saya mau ganti, boleh. Cuman kalau deadline nambah yang baru ya deadline-nya masih sama seperti yang kemarin ya. Deadline-nya tanggal 16. Tapi karena misalnya Anda temukan bahwa ini dataset saya duplikat dengan yang itu dan saya postingnya lebih lambat gitu ya. Anda boleh ganti, masih boleh ganti. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir di siang hari ini, bisa ikut jadwal yang satunya. Tapi ini sudah 96 ini. Kalau dari catatan saya sebenarnya ada 110 atau 111 ya untuk data science. Jadi hampir semuanya ikut kelas siang ini. Tinggal sedikit saja yang belum ikut. Ya, tidak apa-apa. Ya kalau memang sempatnya yang di Kamis malam ya, nanti Kamis malam tetap saya buka gitu ya. Yang berapa? 15 orang ya, sekitar 15 orang. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Presensi nanti ada di catatan Google Meet saya. Saya akhiri. Oh ya, mohon maaf lahir batin juga karena ini masih bulan Syawal. Mohon dimaafkan ya. Pastinya saya banyak salah selama mengelola perkuliahan, selama berinteraksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.